Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11. Kita lanjutkan pembahasan kita. Ini adalah yang terakhir dari larutan penyangga part 3 yang berisi bahasan soal-soal ujian nasional dan soal-soal seleksi masuk perguruan tinggi dan mungkin juga ada soal OSK atau OSP. Seperti biasa referensinya semua soalnya diambil dari Maestro Kimia Marten Mass Media ini yang memuat sampai soal tahun 2019. Jadi nomor 1 ini diambilkan dari soal UN 2019. Tetapan kesetimbangan asam dari C6H5COH. Ya, jadi C6H5COH ini adalah asam lemah ya. Anda sudah tahu ini adalah asam lemah, asam organik ini. Ini adalah asam lemah. Ya. Nanti disebut asam benzoat ini. 6 kali 10 min 5 ya. Jadi ini Ka-nya 6 kali 10 min 5 ya. Nilai pH yang dihasilkan jika 100 ml larutan C6H5COH ini 100 ml 0,1 m dicampurkan dengan 50 ml larutan C6H5COK. Ini garamnya kan? Ini garam. Dan garam ini akan terionisasi menjadi ini. Nah, ini adalah basa konjugasinya ya. Ini basa konjugasi. Dan dia 1:1 ya. Jadi mol ini akan sama dengan mol ini ya, sama. Jadi kalau kita lihat di sini larutan penyangga asam tentu ya. Larutan penyangga asam, sehingga kita akan menghitung pH-nya dengan rumus konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam dibagi mol basa ya. Basa ini tentu berasal dari garam ya. Berasal dari garamnya. Oke. Ka-nya sudah tahu 6 kali 10 min 5. Ya. Tinggal berapa mol asam, berapa mol basa. Karena itu kita hitung mol asam. Yang ini 100 ml kali 0,1 m. Hasilnya adalah 10 milimol. Kemudian mol basa yang ini 50 ml kali 0,1 m. Hasilnya adalah 5 milimol. Jadi kita masukkan di sini mol asam adalah 10 milimol, mol basa adalah 5 milimol ya. Jadi hasilnya adalah, kalau kita lihat ini bisa dihapus 12 ya. 6 kali 2 12, tapi di sini 1,2. Berarti kalau 1,2 berarti 10 min 4. Maka pH-nya adalah min log H+ ya, sama dengan min log 1,2 kali 10 min 4. Maka ini akan sama dengan 4 min log 1,2. Ya, jadi jawaban B. Yang ini. Nah. Nomor 2. Ini diambilkan dari soal UTBK 2019. Jadi hal-hal terbaru ya. Jadi ini ada ilustrasi A, B, C. Titik ini ada menunjukkan, yang hitam ini menunjukkan OH-. Anda sudah tahu ya, OH- di sini adalah basa kuat ya, dianggap basa kuat. Kemudian yang tidak dihitamkan ini HA, bersifat asam, maksudnya asam lemah ini kan. Maksudnya asam lemah. Ya, jadi asam lemah ditambah dengan basanya, maksudnya gitu kan ya. Berdasarkan ilustrasi molekuler di atas, apabila spesies-spesies tersebut dibiarkan bereaksi. Anda sudah tahu ini asam lemah, ini basa kuat. Kalau bereaksi, maka kalau basa kuatnya habis, HA-nya, asam lemahnya sisa, itu adalah larutan penyangga. Kalau tidak, tidak. Ya, maka ilustrasi molekul yang membentuk larutan penyangga. Jadi yang ditanya, mana yang membentuk larutan penyangga?
Apakah A, B, C, A dan B, A dan C? Mari kita selidiki satu-satu. A, OH-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 item. Di mana yang item itu mewakili per butir 0,1 milimol. Ya. Jadi ini 6 kali 0,1 milimol. 0,6 milimol. Yang HA juga ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jadi 0,6 milimol. Maka kalau bereaksi habis ya, karena 1:1 kan. Habis. Ya, jadi dua-duanya ini habis. Maka yang terbentuk hanya garam, ya, hanya garam. Dan Anda sudah tahu itu adalah garam terhidrolisis. Ya, terhidrolisis. Jadi bukan ya. Jadi ini bukan larutan penyangga. Ya, yang kita ditanya larutan penyangga. Yang B sekarang. OH-nya yang hitam itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. HA-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 8 kali 0,1 milimol. 0,8 milimol. Ini 5 kali 0,1 milimol. Sama dengan 0,5 milimol. Ya. Kalau Anda perhatikan, HA lebih kecil ya, maka ini akan habis. Ya, asam lemahnya habis. Maka pasti bukan larutan penyangga. Karena kalau larutan penyangga, asam lemahnya harus sisa, berlebih. OH-nya yang harus habis. Ini malah OH-nya yang sisa. Oke, bukan. Ya, sebetulnya kalau pilihan ganda, kita tidak perlu ngecek C. Pasti C-nya benar. Hanya C. Kenapa? A dan B sudah salah. Itulah strategi untuk membuat soal pilihan ganda. Tidak perlu kita ngecek. Oke? Ini hanya untuk belajar ya. Jadi saya sudah jawab C. Ini hanya untuk belajar. Untuk membuktikan bahwa C pasti benar. OH-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 0,3 milimol ya. Karena dikali 0,1 kan. HA-nya yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 1 milimol. Nah, kelihatan kan? Di sini ini ada sisa. Karena dia lebih besar kan dari 0,3 milimol. Sisa dan ini adalah asam lemah. Ya, ini habis. Sehingga ini adalah larutan penyangga. Karena nanti reaksinya akan menghasilkan garam ya. Garam ditambah asam lemah. Garam yang anionnya adalah basa konjugasi. Ya kan? Jadi larutan penyangga itu ada di C. Oke, itu nomor 1, nomor 2. Nah, nomor 3 ini ya, inilah tadi yang kalau tidak Anda ikuti, yang tentang kemampuan larutan penyangga, yang biasanya suka dilewat. Ya, kalau diterangkan di video bisa dilewat, karena dianggap teori, yang nggak perlu. Padahal sekarang Anda akan dapat di OSP 2017. Ya. Dan di SBMPTN juga ada. Saya tidak ambil karena saya mendahulukan OSP karena ya. Anda mempunyai 2 jenis larutan penyangga, yaitu larutan penyangga A, jadi ada larutan penyangga A, dan ada larutan penyangga B. Yang dibuat dengan menggunakan asam propanoat dan kalium propanoat. Ya. Yang penting itu asam propanoat tidak termasuk asam kuat kan, yang Anda hafal itu. Jadi anggap aja ini pasti asam lemah. Ya. Dan kalium, nah, cocok ini kalium, ini garamnya kan. Jadi ini cocok dengan garamnya. Jadi pasti penyangga kan. Ini pasti penyangga. Gitu ya. Jika larutan A mengandung 0,1 M, jadi A ini 0,10 M, dan garamnya ya. Sedangkan larutan penyangga B mengandung 0,20 M. Dan garamnya, maksudnya garamnya sama 0,10 M juga. Sehingga nanti konsentrasi asam sama dengan konsentrasi basa. Sehingga nanti kalau di rumus pH sama dengan konsentrasi H+ sama dengan Ka kali konsentrasi asam per konsentrasi basa.
Jadi sama ini. Ya, jadi konsentrasi H plusnya sama dengan Ka. Karena konsentrasi asam dan konsentrasi basanya sama, jadi satu hasilnya. Dengan demikian apa yang terjadi? pH-nya sama, pasti sama. pH larutan A akan sama dengan pH larutan B. Ya, karena sama dengan pKa ya. Ini akan sama dengan pKa dua-duanya. Ya. Nah, ya pertanyaannya, pernyataan mana yang paling tepat? Yang A, kedua larutan penyangga akan mempunyai pH yang sama. Betul ya? Betul. Dan kapasitas buffer yang sama. Anda lihat, kapasitas buffer itu kan tergantung dari jumlah molekul. Dan jumlah molekul yang paling banyak B. Ini B ya. Jadi di sini lebih banyak. Maka otomatis kemampuan larutan penyangga ya, atau kapasitas buffer B itu lebih besar dari A. Ini yang benar. Jadi kalau di sini bilang kapasitas buffer yang sama, salah. Ya, yang salah ini. Ya. B, larutan B akan mempunyai pH lebih tinggi, salah. pH-nya sama kan? Larutan B akan mempunyai pH lebih rendah, salah. Harus sama dulu. Ya. Yang D, larutan B akan mempunyai pH lebih rendah, salah. Dengan demikian jawabnya pasti E. Kedua larutan akan mempunyai pH yang sama. Kan? pH A sama dengan pH B. Dan larutan B, kapasitas buffernya lebih besar. Betul. Kenapa kapasitas larutan B lebih besar buffernya? Karena jumlah molnya lebih banyak. Untuk volume yang sama kan? Ini 0,10, ini 0,20. Oke, mudah-mudahan Anda ngerti. Kita ke nomor 4. Ke dalam 300 ml asam benzoat, ya. Jadi sini ada yang penting Anda ngerti asam benzoat itu asam lemah gitu ya. Tadi sudah ini. Jadi kalau Anda mau, tapi Anda nggak perlu tahu rumusnya ini. Ini nanti di kelas 3 ini. Ini turunan dari BnCH. Ini C6H5COOH. Ya, Anda nggak perlu tahu ini. Yang penting asam benzoat itu asam lemah. Ya, asam lemah. 300 ml. Ya, ini 300 ml 0,2 m ya. Ditambahkan KOH sebanyak 2,8 gram. Ya. Ka, ini Ka dan diketon. Nah, ini harus kita jadikan mol nanti kan. Jadi kita harus cari massa molar KOH ya. Massa molar KOH tentu K 39 ditambah O16 ditambah H1. Ya. Ini akan sama dengan 56. 56 gram per mol ini maksudnya. Sehingga nanti KOH itu sama dengan 2,8 gram. Kita jadikan mol, nah, seperti kita belajar di konversi. Kalau kita mau konversi gramnya, maka gram ini harus ada di bawah. Jadi 56 gram kita taruh di bawah. 1 mol di atas. Sehingga gramnya bisa hilang. Jadi mol kan ini. Cuman ini nanti milimol. Jadi ini jadikan milimol ya. 2800. 2,8 jadi 2,8 jadi 28 kan. 2800 kan gini. 2800 gini kan. Nah, kan mol ke milimol ya. Ini milimol. Per 56. Nah, ini dengan ini 100 bagi 2, 50. Jadi KOH itu 50 milimol. KOH. Oke. Nah, Anda sudah tahu, ini akan bereaksi kan? Akan bereaksi. Membentuk K-benzoat kan? Kalium benzoat, gitu aja ya. Kalium benzoat. Satu lagi H2O. Yang nggak usah tahu nama benzoat, nggak perlu. Yang penting kalium akan ngambil benzoat. Asam yang ada H-nya ngambil OH jadi H2O. Begitu ya. Reaksinya semua 1:1. Jadi ini 1, ini nanti 1, ini 1, ini 1. Gitu ya. Nah, baru kita lihat. Kalau asam lemahnya lebih, itu adalah penyangga. Tapi kalau asam lemahnya habis, maka dia akan dihitung dari basa. Tapi kalau dua-duanya habis, maka dia akan dihitung dari hidrolisis. Oke, kita lihat.
kita baru punya KOH ya. Sekarang asam benzoatnya berapa? Ya, asam benzoatnya 300 ml, ya kan? Kali 0,2 M. Hasilnya adalah 60 milimol. Ya, sekarang kita buat reaksinya supaya kita tahu keadaan akhir, ya toh? Mana yang sisa, mana yang habis. Kita salin lagi reaksinya ya. 1:1 ini ya. Asam benzoat agak di sini ya. Ini asam benzoat plus KOH, semua 1:1 ini ya. Ini jadi garam, itu aja lah. Kita udah tahu di sini 1:1 kok semuanya. 1:1. Oke, awalnya asam benzoat 60 ya, milimol, ini semua milimol ya. Kemudian perubahan ya, KOH berapa tadi? 50, KOH 50. Nah, kalau Anda lihat ini lebih kecil ya, lebih kecil dari 60. Maka ini akan habis. Ya, ini akan habis. Nah, cocok. Jadi ini buffer. Ini min 50, jadi sisanya 10 milimol kan gitu. Ini adalah asam ya. Nah, nanti bahasanya dari garam sini kan? Ya, dari garam tadinya nggak ada. Kalau ini akan terbentuk garam plus 50, jadi 50. Nah, ini adalah basanya. Karena berasal dari garam yang valensinya 1, jadi basa konjugasinya pasti 50 milimol. Dengan demikian ini adalah larutan buffer asam. Ya. Karena yang sisa pada keadaan akhir adalah asam lemah dan basa konjugasi. Jadi larutan buffer, maka kita hitung yang ditanya apa? pH. Jadi memang kalau buffer asam pasti konsentrasi H+ kan? Sama dengan Ka kali mol asam dibagi mol basa. Ka-nya diketahui 6 kali 10 min 5. Mol asam 10, mol basa 50. Ya. Ya, ini dengan ini habis 6/5 ya, kebetulan di sini 6/5. Jadi ini 6/5 kali 10 min 5. Ini konsentrasi H+. Maka pH-nya sama dengan min log 6/5 kali 10 min 5 ya, min log konsentrasi H+. Jadi sama dengan 5 min log 6/5. Ya. Ini soal SIMA UI 2019. 2019 semua di sini saya ambil. 5 min log 6/5. Jadi jawabannya B. Jika 100 ml larutan CH3COH, Anda tahu ini asam lemah ya, ini makanya Ka-nya diketahui. Jadi CH3COOH, ini asam lemah Anda sudah tahu. Berapa? 100 ml 0,2 M. 100 ml 0,2 M. Dinetralkan dengan KOH. Ya, jadi KOH, OH min ya. Ini adalah basa kuat. Jadi bisa menghasilkan, kalau ini habis, ini sisa buffer. Kalau dua-duanya habis, garam terhidrolisis. Kalau KOH-nya sisa, berarti dihitung pH dihitung dari basa kuat. Oke? Ya, ini kebetulan satu-satu, jadi tulis saja garam lah. Ya. Ditambah H2O. Dan garam ini nanti akan menghasilkan basa kan? Konjugasi. Anda sudah tahu itu ya, nggak perlu lagi. Oke, dengan demikian kita akan mulai. Tapi soal ini 1, 2, 3, 4 ya. Jadi jawablah A kalau 1, 2, 3 benar. Jadi 1 dan 3 itu berkaitan. Kalau 1 benar, 3 benar, 1 salah, 3 salah. Karena itu kita selalu periksa 1 atau 3 yang paling gampang. Periksa 1 atau 3. Ya, kalau 1, pada saat penambahan 20 ml larutan KOH dihasilkan larutan penyangga. Yang 3, diperlukan 100 ml KOH untuk menetralkannya. Ya. Gitu. Jadi sekarang mana yang Anda mau periksa? 1 atau 3? Misalnya 3. 3 lebih gampang ya. Artinya kalau netral itu artinya seimbang. Ya setara antara mol CH3COH dan
mol KOH setara. Ya, ini maksudnya menetralkan. Oke, sekarang berarti CH3OCO, CH3, jadi saya periksa 3 ya. Saya periksa 3. CH3COH anggaplah habis, ya toh? Habis. Berarti dia berapa CH3COH ini? Tadinya 100 ml kali 0,2 M. Hasilnya adalah 20 ya milimol. Oke, nah berarti kalau CH3COH habis, KOH-nya harus 20 milimol juga. Ya, supaya balance, netral, habis kan, saling menghabiskan. Nah, KOH 0,2 M. Yang ditanya bukan milimol tapi volume ya. Yang ditanya volume. Ya udah. Kan kita udah tahu kalau M itu mol dibagi volume. Ya, berarti volume sama dengan mol per M. Kan gitu. Ya, volume mol per M. Volume ke sana, M ke sini kan. Jadi molnya berapa? 20 milimol per M-nya 0,2. Maka hasilnya 100 ml. Benar ya? Jadi benar. 3 benar. Kalau 3 benar berarti 1 benar. Nggak perlu diperiksa ya. Nggak perlu diperiksa. Silahkan periksa sendiri kenapa benar. Oke, sudah 1 benar. Ya. Sekarang berarti kita harus periksa 2. Ya, periksa 2. Pada saat netral diperoleh pH larutan 7. Netral ya, pada saat netral. Jadi netral tadi yang terbentuk hanya garam kan? Ya, hanya garam. Ya, ini netral kan? Habis. Maka yang terbentuk nanti garam. Garam dari K CH3CO. Ya, atau biasanya kita tulis CH3COOK. Jadi ganti pasangan ya. Garam itu ganti pasangan. K akan ngambil, nah ini hanya dicoret. Nah, jadi K ini akan mengganti H. Ganti pasangan. H akan mengganti K. Nah, kan itu reaksi asam basa ya, ganti pasangan. Nah, kalau Anda perhatikan ini kan garam terhidrolisis. Ya, jadi Anda akan dapat CH3COOK. Ini garam terhidrolisis. Dan dia akan bersifat basa kuat. Basah. Ya, akan bersifat basah. Kenapa? Karena kationnya basa kuat. Ini kationnya basa kuat ini. Kation dari basa kuat. Sehingga dia akan bersifat basah. Kalau sifat basah, itu pH-nya pasti lebih besar 7. Pasti kan? Nggak mungkin lebih kecil 7. Ya toh? Jadi nomor 2 benar. Ya, nomor 2 benar. Ya, maka nomor 2 benar. Ya, ingat pH bersifat basah pasti pH-nya lebih besar 7. Benar. Berarti kita harus periksa 4. Nah, inilah susahnya soal ini. Ya. Tapi kita hanya untung 1 nggak perlu diperiksa. Ya. Tapi karena 2 benar, kalau 2 salah, kita sudah bisa jawab 1, 3. Jawaban B ya. Masalahnya 2 benar, jadi harus diperiksa P. Pada saat penambahan larutan KOH 40 ml, nilai pH sama dengan pKa. Ya. Pada saat penambahan larutan KOH. Nah, kalau KOH mau netral, dia perlu 22 ya. Oke, kita buat dulu reaksinya lah. Jadi CH3COH kita udah dapat ya. Berapa tadi? 20 milimol. Sekarang kita hitung KOH. KOH-nya di nomor 4 ini 40 ml. Dikalikan M-nya 0,2 M. Untuk melihat sisa apa tidak kan? Ini 8 milimol. 8 milimol. Ya. Dengan demikian, di sini akan reaksi ini. Kalau saya masukkan di sini aja, nggak usah saya tulis lagi ya. Ini 20 milimol. Ini 8 milimol. Lebih kecil ya. Lebih kecil, pasti habis. Ya pasti habis. Kan gitu. Pasti habis kan?
Maka ini nanti sisa terbentuk 12 milimol. Ini adalah asam ya. Jadi asamnya itu ini. Ya. Yang basah akan terbentuk dari sini kan? Ya, ini habis. Kemudian garam ini, nih, yang ini. Nah, dia akan terbentuk plus 8 kan? Garam ini akan terbentuk plus 8. Ya. Jadi ini habis nanti. Garamnya nanti dibentuk dari KOH 8 milimol. Ya. Dan garam ini nanti yang akan menghasilkan basa konjugasi ya. Ini yang akan menghasilkan basa konjugasi. CH3CO- kan. Nih, ini. CH3CO-. Dan hasilnya juga 8 milimol karena 1:1. Ya, dengan demikian konsentrasi H+ sama dengan Ka, penyangga asam apa penyangga basa? Penyangga asam ya, karena asam lemahnya lebih. Di konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam dibagi mol basa. Kan gitu. Ya. Ka-nya ya Ka, ya kan? Nah, mol asamnya berapa? Ini, ya 12 milimol. Kan dia tersedia 20, bereaksi 8, jadi tinggal 12. Jadi 12 milimol. Kemudian mol basa yang terbentuk dari 8 ya. Jadi ini 8 membentuk 8. 8 milimol. Ya, ini kalau Anda lihat 1,5 ini. Ya. Jadi konsentrasi H+ itu sama dengan 1,5 Ka. Ya, jadi di sini apa? pH sama dengan pKa? Enggak lah ya. pH enggak mungkin. pH pasti tidak sama dengan pKa. Kenapa? Kalau pH mau sama dengan pKa, maka konsentrasi, iya toh? pH sama dengan pKa, kalau konsentrasi H+ sama dengan Ka. Ya. Jadi perhatikan, pH sama dengan pKa, itu artinya konsentrasi H+ harus sama dengan Ka. Nah, begini. Faktanya enggak, berarti 4 salah. Dengan demikian yang benar hanya 1, 2, dan 3. Maka jawabannya adalah A. Ya. Jadi kita akan jawab A ini nanti di sini ya. Jadi jawabnya nanti A. Ini UGM 2018. Jadi lengkap soal ada UGM, ada SIMA UI, ada OSP, ada UN. Ya. Dan ada satu lagi soal OSK juga. Ya. Demikian yang bisa kita berikan sebagai akhir dari larutan penyangga. Semoga Anda kuasai dengan baik, dan jika Anda perlu belajar lebih lanjut dan mengerjakan banyak soal, miliki buku ini. Cukup satu buku ini, Anda akan memahami karena terinci teori, dibantu dengan video pembelajaran ini, kemudian Anda memahami bagaimana contoh soalnya, dan bagaimana soal-soal perguruan tingginya, dan di belakang ini banyak soal. Ya, sangat banyak. Kalau saya jumlahkan mungkin hampir 1000 soal. Ya, jadi Anda bisa latihan. Kalau Anda memang sudah paham, maka Anda akan bisa membuat uji kompetensi akhir di buku ini yang rata-rata terdiri dari 30 soal MC, 5 soal esai berterstruktur. Oke, terima kasih. Anda sudah belajar dari video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, dan komen supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video yang kami update setiap hari. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda. Saya Martin Kanginan.